Halo guys, balik lagi di Passengers dan masih bersama Nixia. Nah, seperti yang mungkin kalian ada yang tahu, ada yang belum tahu, kalau MSI itu sekarang punya banyak banget produk baru, komponen baru, dan saking banyaknya kita bisa sampai build PC yang isinya full komponen dari MSI. Nah, seperti PC yang ada di depan Nixia 1 ini build by MSI dan komponennya ini adalah full dari MSI. Tapi yang bakal Nixia bahas di video kali ini adalah dari produk MSI, yaitu mulai dari casing, water cooling, dan juga power supply-nya. Nah, salah satu power supply-nya ada di sini juga, Nixia keluarin. Dan yang satu lagi yang dipasang di dalam PC ini adalah power supply dari MSI, yaitu tipe MSI MPG A650GF. Nah, kalau kalian lihat yang di depan sini adalah tipe MPG A750GF. Nah, untuk power supply-nya dari MSI ini sendiri, dia udah punya sertifikasi 80 plus gold dan juga udah full modular. Dan istimewanya lagi, power supply dari MSI ini punya garansi hingga 10 tahun. Dan untuk pengujian power supply-nya, pastinya Nixia bakal tes di PC yang ini, di mana punya spesifikasi antara lain yaitu menggunakan motherboard dari MSI B550 Tomahawk. Untuk VGA-nya menggunakan MSI RX 5700 XT Gaming X. Untuk coolingnya menggunakan MSI MAG Core Liquid 240R dan casingnya menggunakan MSI Gungnir 110R dan power supply-nya yaitu MSI MPG A650GF. Wow, ternyata Adata punya flash disk keren ini. Adata UE700, Quick Slide Capless Design, High Speed USB 3.2 hingga 360MB, an easy go design dengan ukuran hanya 7mm dan lubang lanyard. Tersedia dalam kapasitas 32GB hingga 256GB. Cek link pembelian di kolom deskripsi. Nah, balik lagi ke PSU-nya. Untuk desain dari kabelnya sendiri, di PSU MSI ini udah punya desain kabel yang flat kabel seperti ini, dan juga tentunya udah full modular, jadi bakal memudahkan banget untuk kabel manajemennya. Dan untuk kapasitornya yang ada di dalam PSU-nya ini udah 100% Japan kapasitor. Untuk pengamanannya sebagai berikut. Kemudian PSU ini juga punya LLC half bridge topologi dengan modul DC to DC. Dan untuk dimensinya yaitu 150mm x 160mm x 86mm. Dan terdapat fitur yang berguna juga nih pada PSU ini, di mana terdapat label penunjuk untuk menggunakan konektor VGA-nya. Di mana terdapat label VGA 1 jika kamu hanya menggunakan 1x6 atau 8 pin, dan VGA 2 jika menggunakan lebih dari 8 pin. Untuk kelengkapan kabelnya, terdapat 1x24 pin, 2x8 pin CPU, 4x8 pin PCI Express, 8x SATA konektor, dan 4x Molex konektor. Nah, jarang banget nih PSU 650W yang sudah menyediakan 2x8 pin CPU, karena biasanya cuma mendapatkan 1x8 pin. Dan perbedaannya dengan tipe yang 750W adalah terdapat ekstra satu kabel PCIe 2x8 pin. Nah, sekarang kita pindah ke water cooling-nya. Dan untuk fitur dari water cooling MSI ini yaitu ada logonya, yaitu di sini pakai logo Dragon MSI yang bisa diputar. Jadi bisa kita atur posisinya sesuai kemauan kita. Dan juga water coolingnya ini udah 3 fan, jadi support juga kalau kamu pakai prosesornya Threadripper. Dan untuk pengujiannya di sini Nixia memakai 2 skenario, yaitu yang pertama menggunakan Cinebench R20 dan 3D Mark. Pada saat side panelnya tertutup, full load mencapai 81 derajat Celcius, dan tentunya saat front dan side panel dibuka, suhu full loadnya bisa di angka 77,5 derajat Celcius. Untuk suhu VGA, terendahnya di saat side panelnya terbuka, yaitu minimum di angka 36 derajat Celcius, dan maksimumnya di angka 74 derajat Celcius. Kemudian saat front dan side panelnya dibuka, suhu VGA maksimum ada di 73 derajat Celcius, dan suhu full load prosesornya di angka 77,5 derajat Celcius.
Nah, yang terakhir kita bakal bahas dari casingnya. Casing dari MSI ini tentunya udah pakai set panel dari tempered glass juga. Dan tempered glass yang di sini unik karena dia nggak yang transparan banget atau nggak bening banget gitu. Dan juga nggak yang gelap banget. Jadi dia smoke atau tinted gitu. Dan dia tetap nampilin komponen di dalam PC kita dengan jelas tapi jadi kelihatannya lebih elegan gitu. Dan untuk desain di bagian depannya bisa dilihat sendiri, ini menggunakan desain yang baru dibandingkan dengan Gungnir sebelumnya. Jadi desainnya lebih terlihat futuristik. Dan untuk fitur-fiturnya dari casing ini, untuk I/O di bagian front panel dari casing ini sendiri udah lengkap banget, dimana udah ada 2 buah USB Type A 3.2 Gen 1 dengan jarak yang cukup jauh sehingga nggak tabrakan nih konektor USB kitanya. Dan ada 1 buah USB Type C 3.2 Gen 2, jack audio dan mic yang terpisah, serta tombol dan portnya pun di sini tidak terasa murahan. Untuk side panel di sini udah oke, ada pengaman ekstranya, tapi sayangnya belum mengikuti desain trend Engsel. Casing ini juga punya 6 slot fan berukuran 12 cm, dimana kita bisa juga dengan konfigurasi 14 cm x 2 di bagian depan atau juga dengan 12 cm x 3. Untuk fan bawaannya kita mendapatkan 3 buah fan ARGB 12 cm, sudah include controller di bagian belakangnya. Untuk dust filter PSU-nya ini terasa murahan ya untuk di kelas harganya. Untuk RGB lighting sudah lumayan oke dan sudah disediakan juga controller atau hubnya yang bisa di custom warna atau efek RGB-nya lewat tombol fisik maupun sync ke motherboard melalui Dragon Center. Untuk intake airflow-nya di sini lumayan kecil menyebabkan pendinginannya tidak optimal. So guys, jadi ini adalah kabar gembira buat kamu yang fanboy berat MSI, karena sekarang MSI udah semakin melengkapi komponennya. Jadi kalau kamu mau build PC yang full MSI, kamu sekarang udah bisa banget. Jangan lupa MSI juga punya peripheral gaming, bahkan sampai gaming chair-nya yang udah pernah Nixia review di video sebelumnya. So guys, sekian video review produk terbaru dari MSI di Space Rangers. Jangan lupa untuk tinggalin saran dan komentar di bawah. Thank you for watching. Bye-bye.